Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin segenap jamaah dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sampai pada hari ini tanggal 15 daripada Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, nikmat umur yang panjang, dan kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang setelah hari ini tentu tidak lama lagi Ramadan ini akan beranjak pula meninggalkan kita. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul kajian kita pada kesempatan pagi yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini kami ambil dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersanadkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit wa ikhwani mutasarimani." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok orang yang salatnya tidak akan diangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Artinya apa? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat setiap orang akan bernaung di bawah amalnya masing-masing. Ada yang bernaung di bawah pahala sedekahnya, ada yang bernaung di bawah pahala baca Qur'annya, ada yang bernaung di bawah amal-amal yang lainnya, dan termasuk bernaung di bawah solat ini. Namun ada 3 kelompok golongan manusia, solatnya ini tidak akan mampu menaunginya di hari kiamat. Karena dia melakukan 3 dosa, karena dia melakukan 3 perbuatan, sehingga la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Tidak akan diangkat, tidak akan bisa menaunginya nanti pada hari kiamat. Dan dalam penjelasan yang lain kata para ulama kita bahwasanya amal kita manusia ini selalu diangkat ke hadirat Allah Ta'ala. Maka solat yang 3 orang ini, yang 3 kelompok ini tidak akan diangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Maka jangan sampai kita termasuk daripada yang 3 golongan ini. Solat itu tidak bisa menaungi kita. Solat itu tidak bisa menjadi penaung kita kelak di hari kiamat. Siapa yang 3 golongan ini, jamaah dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami sekelompok kaum dan orang yang diimaminya, yang dipimpinnya itu benci kepadanya. Seorang yang memimpin satu kaum, seorang yang mengimami satu kelompok, sedangkan orang yang dipimpinnya itu benci kepadanya. Dan dalam hal ini sesungguhnya yang dimaksud dengan imam di sini ada 2. Yang pertama adalah imamatun sughra. Siapa itu imamatun sughra? Imam yang kecil. Imam solat berjamaah umat. Ketika solat berjamaah, dia mengimami, tapi yang menjadi makmumnya ini benci kepadanya, tidak suka kepadanya. Dengan alasan apa? Yang pertama, kefasikannya. Dia fasik, dia mengimami solat tapi dia maksiat jalan terus. Dia mengimami solat tapi minum minuman keras, main judi,
berzina, bahkan mencuri, mengambil hak milik orang lain, sehingga orang-orang yang dipimpinnya ini tidak suka kepadanya. Karena apa? Karena kefasikannya. Yang kedua, wali jahilihi, karena kebodohannya. Karena ketidakberilmuannya, tapi dia serta-merta dan bersikeras ingin mengimami kelompok ini. Ingin mengimami kaum ini. Dia tidak pandai membedakan mana hamzah, mana ain, mana ha kecil, mana ha yang besar. Tapi dia sok-sokan jadi imam. Ketika diprotes, hei Pak Imam, ini bacaanmu salah. Dia marah kepada kita. Sebelum kau jadi imam, saya sudah duluan imam. Begitu. Maka ketika dia marah, ketika dia tidak suka, dan orang yang dipimpinnya ini pun tidak suka, tidak ridho diimami, maka sesungguhnya solat ini orang la tartafi', tidak akan diangkat. Yang kedua adalah imamatun kubra, imam yang besar. Siapa ini imam yang besar? Yang diamanahkan mengurus urusan umat, yang di-SK-kan, yang dipilih, yang dilantik. Sedangkan orang-orang yang memilihnya, orang-orang yang mengangkatnya menjadi pemimpin marah kepadanya. Karena jangankan menegakkan kebaikan, jangankan memerangi kemusyrikan, kemungkaran, tapi ternyata dia membawa kepada sesuatu yang dilarang Allah. Dia pelaku dosa. Dia tetap mengerjakan kemaksiatan. Dia mengimami orang yang dipimpinnya ini marah kepadanya. Maka pemimpin yang seperti ini, jangankan untuk menaungi sejengkal saja, solatnya tidak akan diangkat di atas kepalanya. Yang kedua, jamaah dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa kata Rasul? Wamro'atun batat wa zawjuha alaiha sakhit. Yang kedua adalah seorang istri yang tidur sementara suaminya marah kepadanya. Nah, ini bil khusus kepada kaum ibu, kepada perempuan. Wamro'atun batat wa zawjuha alaiha sakhit. Dia tidur sedangkan suaminya sedang marah kepadanya, maka la tartafi' sholatuhum, tidak akan diangkat solatnya. Banyak baca Qur'annya, banyak ibadahnya, tapi suaminya tidak ridho kepadanya, marah kepadanya. Apalagi suami memiliki kebutuhan, dia bawakan tidur. Suaminya sudah marah, emosi. Apalagi kaum laki-laki, ketika syahwatnya perlu disalurkan, ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Sedangkan seorang istri ini tidak mengerti. Mengerti pun dia sengaja dia pancing suaminya supaya marah. Karena pertikaian, karena percekcokan mereka, maka dia tidak penuhi kewajibannya. Apa kata Rasul? La tartafi' sholatuhum. Dan golongan yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ikhwani mutasorimani. Dua orang yang bermusuh-musuhan. Dua orang yang bertikai. Dua orang yang tidak berbaikan. Bahkan kata Rasul, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim menghujur, memboikot saudaranya fauqa salasu layalin, di atas 3 hari 3 malam. Maka di pertengahan Ramadan ini kami sampaikan kepada kita semua, jangan sampai kita termasuk daripada golongan orang-orang yang tidak akan diangkat oleh Allah Ta'ala solatnya. Kita mengharapkan solat kita itu akan menaungi kita, akan menyelamatkan kita. Ketika matahari didekatkan di atas ubun-ubun kita, maka kita harapkan kita bernaung di bawah solat kita. Tapi apabila termasuk dari 3 kelompok ini, la tartafi' solatuhum fawqa ru'usihim shibron, maka tidak akan diangkat solatnya walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dan terdapat juga di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 971. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, jangan sampai kita masuk kepada 3 kelompok ini, jangan sampai kita masuk kepada 3 golongan ini, agar nanti solat kita diangkat oleh Allah Ta'ala, bisa menaungi kita dan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ingat saudara, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah pemimpin yang dibenci oleh yang ia pimpin. Yang kedua adalah istri yang tidur sedangkan suami marah. Yang ketiga adalah 2 orang yang bermusuh-musuhan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.